Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima alimna warzuqna amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, ajarkan kepada kita ilmu yang tidak kita ketahui dan jadikan apa yang kita ketahui bermanfaat buat kita dan karuniakan kepada kita amalan saleh yang terkabul. Bahasan kita temanya jalan mudah menuju surga. Ini diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan atau hidup dalam kehidupannya, dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya karena ilmu itu jalan menuju surga. Jadi siapa yang rajin belajar ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan bagi dia masuk surga. Artinya jalan mudah menuju surga itu adalah talabul ilm, mencari ilmu. Itu maksudnya. Bukan jalan mudah menuju surga itu semedi di Gunung Putri, bukan. Atau semedi di mana saja untuk mendapatkan ketenangan katanya. Tidak. Tapi jalan mudah menuju surga itu adalah ilmu. Nah, inilah bahasan kita tentang apa itu ilmu dan keutamaan al-ilmu. Sampai Imam Al-Bukhari dan para ulama hadis yang lainnya membuat bab khusus tentang keutamaan ilmu. Begitu juga para ulama-ulama yang lain menulis buku khusus tentang keutamaan ilmu. Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Qayyim, dan para ulama hadis sendiri, dan para ulama yang lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas, bahwa ilmu ini adalah jalan mudah menuju surga. Para jamaah sekalian, manusia sekarang ini menilai bahwa dunia itu sebaik-baik apa yang dia peroleh. Sehingga dunia itu akhirnya menjadi tujuan utama dia. Ungkapan yang sering diungkapkan adalah memang hidup ini untuk mencari dunia dan kekayaan. Ini tentu bukan orang beriman. Ya, mereka waktunya habis untuk mencari dunia. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi, sekolahnya semua hanya untuk mencari dunia. Lulus kuliah sampai nenek-nenek, kakek-kakek pun tetap dia sibuk mencari dunia. Padahal Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Setiap kali Rasulullah SAW duduk, beliau doanya ini. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama saya, keinginan utama saya. Wala mablagha ilmina, dan tidak pula dunia menjadi ilmu yang saya pelajari.
Ya, jangan dijadikan dunia satu-satunya ilmu yang saya pelajari, bukan. Di sini Rasulullah SAW berdoa dengan dua. Pertama, jangan jadikan dunia ini keinginan saya yang paling besar. Artinya apa? Boleh orang punya keinginan dunia, tetapi itu bukan yang paling utama. Ya. Boleh orang punya keinginan dunia, boleh, nggak salah. Pengen punya rumah sendiri, pengen punya mobil yang bagus, punya keluarga, yang laki pengen punya 2 istri, pengen punya 3 istri, 4 istri, boleh aja. Kan boleh kan? Boleh, nggak salah. Kan cuma keinginan kan. Kan keinginan kan ya, boleh keinginan lah. Masa keinginan doang juga nggak boleh? Boleh dong, itu kan. Boleh, tapi jangan sampai keinginan terhadap dunia itu menjadi apa? Satu-satunya. Ya, ini yang diminta sama Rasulullah SAW. Yang kedua, jangan menjadikan ilmu yang dipelajari itu satu-satunya adalah dunia. Berarti apa? Boleh dong belajar ilmu duniawi. Boleh, tapi jangan dijadikan itu ilmu satu-satunya. Jangan. Nah ini doa yang dipanjatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah yang terjadi. Keinginan manusia sekarang satu-satunya hanyalah apa? Dunia. Ya. Bapak kalau orang tua nanya anaknya, kalau kamu gede mau jadi apa? Anaknya rajin ngaji, dia jawab pengen jadi anak soleh. Oh Masya Allah anak baik Alhamdulillah. Tapi bukan itu maksud mama gitu ya. Bukan itu yang dimaksud mamanya gitu kan. Jadi kalau jawab saya gede nanti pengen jadi orang sukses. Usaha sukses, saya mau beliin mama rumah, mobil mewah, ini baru anak mama. Ya, padahal mamanya juga rajin di pengajian di Masjid Raya Cipinang gitu ya. Udah blek juga gitu ya. Ya ini kan gak bener gitu ya. Tapi itulah realita memang. Apalagi gak kenal pengajian, oh tambah mas. Ya kan? Di sekolah Islam buat apa di sekolah-sekolah Islam? Gak diajarin apa-apaan, paling cuma diajarin ngaji, ngapalin ini, ngapalin itu gitu. Ini realitanya. Ya, ilmu yang dia pelajari, ya satu-satunya ilmu yang dipelajari mesti dunia dan dunia dan dunia. Begitulah jamaah realita yang terjadi. Nah berkaitan dengan tema kita, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau bilang bahwa afdalu maktasabat hun nufusu, sebaik-baik penghasilan orang, nah ini lihat nih, sebaik-baik penghasilan seseorang, wahassalat hul qulubu, dan yang diperoleh oleh hatinya, nala bihil abdu rif'ah fid dunya wal akhirah, dengan itu seorang hamba akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat, itu adalah ilmu dan iman. Apa maksudnya? Maksudnya beliau adalah sebaik-baik penghasilan seseorang itu adalah ilmu dan iman. Itulah penghasilan yang paling baik. Dan sebaik-baik nutrisi hati, vitaminnya hati kita, itu adalah ilmu dan iman. Itu yang ingin beliau sampaikan. Berarti ini kan merusak mindset orang yang suka dunia. Yang tadi mereka bilang sebaik-baik penghasilan ya dunia, kekayaan. Sehingga hati itu selalu terikat dengan apa? Dunia.
Nah di sini Imam Ibnu Qayyim tidak. Beliau bilang sebaik-baik penghasilan seseorang itu adalah ilmu dan iman. Sebaik-baik nutrisi dan vitamin hati seseorang itu adalah apa? Ilmu dan iman. Dengan ilmu dan iman, derajat seseorang itu tinggi dunia akhirat. Jadi orang punya ilmu dan beriman, maka dia akan tinggi nilainya di dunia dan tinggi di akhirat nanti. Lalu beliau mengatakan, walidha qarana bainahuma subhanahu fi qawli. Oleh karena itu Allah menggandengkan antara ilmu dan iman di firman-Nya di surat Rum ayat 56. Di surat Rum ayat 56 Allah gandengkan keduanya. Wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Orang-orang yang berilmu dan beriman telah mengatakan kalian laqad labithtum fi kitabillah, kalian akan tinggal sampai hari kebangkitan dan itulah keputusan Al-Qur'an. Intinya di sini antara orang yang berilmu dengan beriman itu digabung jadi satu. Orang berilmu dan orang beriman. Sama pula di surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah pada ayat yang ke-11. Allah bilang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat setinggi-tingginya, beberapa derajat, bukan satu derajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat. Siapa? Mereka yang beriman dan mereka yang berilmu. Nah di sini digandeng antara ilmu dengan iman. Yang memberikan makna bahwa inilah yang menjadikan sebab satu-satunya seseorang itu memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Karena Allah bilang yarfa, Allah akan mengangkat. Seberapa darajat, beberapa derajat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu seperti langit dan bumi. Padahal di sini Allah menyebutkan bukan satu derajat tapi apa? Beberapa derajat. Jadi siapa yang mendapatkan itu? Siapa yang berhak memperoleh itu? Yang berhak memperoleh itu adalah mereka yang berilmu dan beriman. Di sini tidak disebutkan kelompok manusia yang lain. Tidak disebutkan kelompok manusia yang lain, yaitu mereka yang kaya, memiliki jabatan, harta, mendapatkan derajat yang tinggi, tidak. Berarti mereka orang-orang pemilik dunia, jabatan, mereka itu orang-orang yang tidak punya tingkatan apapun di dunia, apalagi di akhirat nanti. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, wa haulaihim khulasatul wujud. Inilah manusia terbaik di alam semesta. Allahu Akbar. Jadi inilah manusia yang terbaik di alam semesta. Walubbuhu, ini intinya. Ini intinya. Jadi kalau susu itu, susu yang paling baik itu yang mana? Susu murni yang paling baik yang mananya? Bagian mananya? Bagian apa? Bagian atasnya itu loh. Anda godok susu. Ya kan? Ketika susu ini dingin, muncul di atasnya apa? Langit-langitnya kan? Nah itulah bagian susu yang paling istimewa Pak. Kalau kita kan kita pinggirin, kita buang. Ya. Padahal itulah yang paling, bang masuk biar nanti yang datang gak di pintu.
Nah, saya nggak nanya kok Pak, insya Allah nggak ada pertanyaan Pak. Nggak apa-apa Pak, maju Pak. Nggak ada ujian nih kok Pak. Anda tahu tahu itu yang mana Pak? Nah, jadi apa kedelai dulu itu saya hampir setiap hari ke pabrik tahu. Hampir setiap hari saya ke pabrik tahu. Ngapain? Ngambil ampasnya buat makanan kambing susu. Nah, dulu saya punya khol itu apa ya? Kakaknya Umi saya punya kambing susu. Karena yang miara kita ponak-ponakannya gitu ya. Nanti susunya silakan suruh minum gitu kan. Jadi kedelai dihancurin, kemudian digodok sama dia dan sebagainya. Terakhir kan ditunggu dingin. Ketika dingin kan bagian atasnya. Nah atasnya ini yang jadi tahunya kalau nggak salah. Jadi yang paling istimewa itu namanya lub. Manusia makhluk yang paling baik adalah makhluk yang punya ilmu dan beriman. Manusia paling baik, manusia yang punya ilmu dan iman. Dan dialah yang lubnya. Apa ya Pak? Saripatinya, sarinya, yang terbaik. Ya. Wa mu'ahalun kata beliau, mu'ahaluna lil maratibil aliyah. Mereka lah yang layak untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan yang sangat tinggi. Subhanallah. Sampai seperti itu jemaah. Kenapa? Karena orang yang beriman adalah orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu adalah orang yang beriman. Makanya mereka lah manusia yang paling mulia dan mereka lah saripatinya manusia gitu ya. Yang paling baik. Dan mereka lah yang layak untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, kedudukan-kedudukan yang paling tinggi. A'lal himam fi talabil ilmi. Nah, sekarang yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu apa? Nah, ya kan? Karena ilmu ini banyak. Kalau sekarang ada ilmu sosial, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu eksak, ya kan? Rumpun ilmu kedokteran, medis, kesehatan, ya, rumpun ilmu kesehatan, rumpun ilmu agama, keagamaan, ya, keagamaan. Yang dimaksud di sini yang mana? Tidak semuanya. Karena kalau dimaksud keagamaan itu belajar semua agama. Nanti akhirnya apa? Menganggap semua agama benar semua. Lalu yang dimaksud di sini apa? Ibnu Qayyim mengatakan a'lal himam fi talabil ilmi. Tingkatan yang paling tinggi, semangat yang paling besar, keutamaan yang paling tinggi dalam mencari ilmu adalah talabu ilmil kitabi wa sunnah, yaitu belajar memahami Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Wal fahmu anillahi wa rasulihi nafsul murad, memahami apa yang Allah inginkan dalam firman-Nya dan memahami apa yang menjadi petunjuk Rasulullah SAW, itulah tujuan utama dari kata al-ilmu. Difaham? Belum. Jadi kalau disebut dengan nama ilmu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi tadi itu, sehingga pelakunya menjadi orang yang paling mulia, ya, menjadi manusia yang paling mulia, orang yang paling berhak mendapatkan kedudukan-kedudukan yang paling tinggi, dan pelakunya itulah yang disebut sebagai orang yang beriman. Ilmu apa yang dipelajari? Yaitu memahami apa yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya. Contoh, ketika Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa maksud dari firman Allah ini? Apa yang Allah inginkan dari kalimat ini, kalimat ini?
kalimat-kalimat ini di ayat-ayat ini. Nah itulah yang dimaksud dengan mempelajari dan itu yang disebut dengan ilmu. Ya. Ini yang disebut ilmu. Maksudnya apa ini? Berarti bukan hanya sekedar apa? Membaca saja, menghafal saja. Kata Imam Hasan Al-Basri, berapa banyak orang yang mempelajari ilmu, tetapi mempelajari Quran, hafal Al-Quran, tapi Al-Quran tidak terlihat dalam perilaku dia. Ya. Di masjid ada khataman Quran. Yang habis khataman capek keluar ngerokok di luar. Rokoknya disediain sama kopinya, bener kan? Loh kok begini, dia lagi baca apa? Padahal kan yang dibaca Al-Quran. Ya udah begitulah. Berarti kan Quran tidak terlihat pada sikap dan perbuatan dia. Jadi itu yang dimaksud ilmu ini apa? Berarti yang dimaksud ilmu adalah pertama memahami apa yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya. Inilah yang disebut dengan nama tafsir Quran. Tadabbur Quran, merenungi makna dan kandungan Al-Quran. Dari mana kita memahaminya? Tentu kita memahaminya Allah sendiri yang menjelaskan di ayat yang lain. Rasulullah SAW menjelaskannya, para sahabat menjelaskannya, para tabi'in menjelaskannya. Kita harus mempelajari dari situ dan juga dari kaedah-kaedah baku dalam bahasa Arab. Wah repot dong Ustadz, saya orang awam. Tidak, sekarang sudah mudah untuk memahami itu. Ya kan? Sudah mudah. Sekarang banyak tafsir Al-Quran yang sudah diterjemahkan. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Baghawi. Wah kegedean Ustaz, puyeng kitanya. Ya orang kita malas baca. Bule itu, bule walaupun telanjang-telanjang dia. Di tengah jalan telanjang, ya, yang ditutup cuman itunya tok, ya kan? Tapi mereka itu suka baca, terlepas apa yang dibaca. Yang dibaca itu apa novel, yang dibaca itu apa, yang jelas baca dia. Di pesawat, ya, baca dia. Di bandara nungguin, keluarin bukunya baca, padahal telanjang dia. Ya kan? Coba kita lihat penerbangan-penerbangan yang ketujuan tempat-tempat wisata. Ya kan? Ke Bali, ke Lombok, atau kemana yang banyak orang turis ke situ, coba lihat, baca dia. Dan kita rajin pengajian, itu pun pengajiannya modal kuping tok. Ya, baca enggak. Nah ini kan budaya yang tidak baik. Ya sekarang tafsir repot Ustadz saya belajar. Nah itu kan biarkan kader-kader Ustadz dan ulama yang mempelajarinya. Anda baca aja dari tafsir itu. Repot Ustadz, oke, ada yang mudah. Tafsir As-Sa'di mudah. Tafsir Aisarut Tafasir, tafsir Abu Bakar Jazairi. Itu lebih gampang lagi dicetak. Itu penerbitnya di belakang untuk masjid Anda tuh. Ya kan? Abu Bakar Al-Jazairi punya tafsir namanya Aisarut Tafasir. Ibnu Katsir juga ada ringkasannya. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Udah itu cukup sudah untuk memahami. Itu ilmu namanya. Jadi kalau disebut ilmu maksudnya adalah memahami apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Itu ilmu.
Yang kedua, memahami petunjuk Nabi SAW. Bukan sekedar dipuji, disanjung, tetapi petunjuknya tidak difahami dan tidak diamalkan. Ya pembohong dong. Ibarat orang di depannya memuji, di belakangnya melanggar. Gimana Pak? Gimana Bu? Di depan Anda iya, tapi di belakang Anda dia melanggar. Kalau bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah enggih ora kepanggih. Gitu ya. Apa artinya iya, tapi ora kepanggih, maksudnya ya gak didengerin. Ini pujian-pujian Rasul, Pak Ustaz, ini pujian maulid, isinya pujian. Tapi di balik itu Anda melakukan petunjuknya tidak. Ya ini kan sama aja, enggih ora kepanggih. Sami'na wa asoina, bukan sami'na wa ata'na, bukan. Saya dengar, saya maksiat, saya ingkari. Nah ilmu itu apa? Mempelajari petunjuk Rasul SAW dalam segala hal. Nah itulah ilmu, kata beliau, Ibnu Qayyim mengatakan. Paham sampai sini? Jadi kesimpulannya, ilmu ini sebaik-baik penghasilan. Sebaik-baik nutrisi hati. Kenapa? Karena ilmu ini adalah ucapan Allah, firman Allah. Memahami ucapan Allah dengan metode yang benar. Karena ilmu ini memahami petunjuk Rasul dengan metode yang benar. Makanya ia menjadi penghasilan yang terbaik, nutrisi hati yang terbaik. Sehingga pelakunya menjadi manusia yang paling mulia. Kok bisa? Ya karena dia berhak mendapatkan kedudukan-kedudukan yang sangat tinggi dan kemuliaan-kemuliaan yang begitu besar di dunia dan di akhirat. Kemudian ini semua masih pengantar loh ini. Ini pengantar masihan. Oke, berikutnya Imam Ibnu Qayyim membagi ilmu itu menjadi dua. Ya, beliau membagi ilmu ini menjadi dua. Yang pertama, kata beliau, takmulun nafsu bi idrakihi wal ilmi bihi. Jiwa manusia akan menjadi sempurna kebaikannya dengan memahami ilmu ini. Dengan memiliki ilmu ini dan memahami ilmu ini, jiwa manusia itu akan sempurna, Pak. Artinya kalau kita mempelajari ilmu ini, yang dimaksud ilmu ini yang mana tadi? Dua tadi kan? Memahami maksud dari firman Allah dengan metode yang benar dan memahami petunjuk Rasul SAW dengan cara metode yang benar. Nah, ketika kita memahami ini, maka jiwa kita akan sempurna. Diri kita akan menjadi mulia, semakin baik, semakin baik. Ibarat ruangan, kalau lampu penerangannya cuma 1 watt, terang, ya terang tapi masih remeng. 5 watt, ya lebih terang dari yang 1, tapi masih enggak. Tapi kalau 10 watt, kalau 100 watt, kalau 200 watt gimana? Sangat terang. Begitulah ilmu, Pak. Seberapa besar kita mempelajarinya, itulah cahaya kemuliaan pada diri kita. Wahwal ilmu billah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa kutubihi wa amri wa nahyi. Ilmu yang mana? Dijelaskan lagi, yaitu ilmu yang bentuknya mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal hukum-hukumnya, mengenal wahyunya, mengenal perintah dan larangannya, mengenal petunjuk Rasul SAW, mengenal hari akhir, mengenal takdirnya. Ilmu ini
yaitu yang ada di dalam memahami Al-Quran tadi dan memahami petunjuk Nabi tadi itu. Ilmu ini yang menjadikan seseorang itu pelakunya semakin sempurna hidupnya. Semakin belajar, semakin baik. Semakin belajar, semakin baik. Semakin baik, semakin baik. Begitu seterusnya. Yang kedua, ilmun la yahsulu linnafsi bihi kamalun. Ilmu di mana tidak ada kesempurnaan atau tidak ada nilai positif pada diri orang yang mempelajarinya. Maksudnya apa? Maksudnya kullu ilmin la yadurrul jahlu bihi. Maksudnya adalah ilmu apa saja di mana kalau kita nggak paham itu nggak berdampak buruk sama kita. Jadi ilmu ya tidak melahirkan kesempurnaan, tidak melahirkan kebaikan positif pada diri kita, enggak. Ya, enggak melahirkan itu pada diri kita. Bahkan kalau kita enggak ngerti pun tidak berdampak buruk pada diri kita. Fa innahu la yanfa'ul ilm bihi, berarti ilmu ini tidak memberikan manfaat buat jiwa. Kenapa? Kalau saya mempelajarinya, jiwa kita tidak akan menjadi sempurna. Enggak jadi mulia, Pak. Kalau saya enggak belajar itu, ya juga enggak berpengaruh apa, enggak apa-apa. Berarti ilmu ini ya enggak manfaat. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dia disebut tidak bermanfaat karena apa? Nah ini yang pahami dulu. Disebut tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak menjadikan diri kita ini mulia dunia akhirat. Dua, disebut ilmu ini tidak melahirkan apa-apa. Kenapa? Karena kalau saya nggak ngerti, nggak berdampak buruk. Nah, berbeda dengan ilmu yang pertama tadi. Ilmu yang pertama, kalau kita paham, berarti derajat kita semakin tinggi. Kalau kita nggak paham, bahaya. Kalau kita nggak ngerti, berbahaya buat kita, binasa kita. Tapi kalau yang ini, belajar, pintar, profesor di bidangnya, bermanfaat dunia akhirat, enggak. Kalau dia nggak paham ilmu itu berdampak buruk? Enggak juga. Contohnya apa? Contoh deh Pak. Orang tua-tua kita dulu, zaman dulu Pak. Apakah mereka mengerti tentang manajemen bisnis? Apakah mereka mengerti tentang manajemen marketing? Apakah mereka mengerti tentang pengelolaan keuangan? Tapi sukses enggak? Sukses. Yang sukses-sukses, yang enggak ya biasa aja. Enggak ngerti enggak mereka? Dulu cerita orang-orang tua-tua kita dulu. Cerita sama kita. Dulu, njit itu apa ya? Kakek ya. Yang baru datang dari Yaman ke Indonesia. Orang Arab yang baru datang dari Yaman, pertama datang ke Indonesia kan dagang. Mereka kan tidak pandai baca tulis, banyak dari mereka itu. Lucu cerita orang-orang ini dulu. Kita dulu kerja sama fulan. Bahasa Indonesianya masih lucu gitu juga gitu kan. Anda tahu di catatan bondnya, usahanya maju pesat Pak, luar biasa. Di catatan bondnya itu apa? Orang ngambil barang, belum bayar. Nyatetnya gimana? Ditulis di bukunya pakai bahasa Arab kan tentunya. Fulan baju ijo, utang 500 rupiah. Kok baju ijo? Lah kalau besok kan gak baju ijo lagi kan gitu. Anda bilang terus gimana? Tapi ya orang zaman dulu ya jujur-jujur ya.
Besok datang lagi, Pak ini utang saya yang kemarin. Oh kamu yang baju hijau kemarin? Iya, ini dibayar. Nggak ngerti Pak. Nggak paham, coba aja lihat orang zaman dulu. Nggak paham kan? Nggak ngerti keuangan, nggak ngerti ini, nggak ngerti ini. Orang sampai sekarang, orang yang tinggal di pesisir, nelayan. Apakah mereka mengerti tentang angin dan arus angin dan sebagainya? Mengerti tentang kelautan? Enggak ngerti. Sudah mereka hidup dengan polanya itu. Dia nggak ngerti. Tapi dia menjalani aja sudah hidup. Dengan itu dia akan ngerti sendiri. Begitulah seterusnya Mas. Tapi kalau orang mempelajari itu, keuangan, mempelajari teknik ini, itu dan sebagainya. Manfaat, ya manfaat tapi kan sesaat. Manfaat jadi itu aja. Habis itu, selesai Mas. Doktor, ahli, ini. Kalau sudah tua, pensiun, manfaat ilmunya. Enggak, sudah duduk aja di rumah. Orang tetap manggilnya, Dok, Raf, ilmunya kemana? Wes hilang. Hah? Wes lupa apa lagi. Begitu seterusnya. Pendekar kungfu, hebat. Kapan? Ya waktu itu doang. Habis itu, ditonjok sama cucunya jatuh dia. Jadi inilah. Jadi ilmu ya ada yang dimaksud sini bukan Ibnu Qayyim mau menafikan semua manfaat, tidak. Tapi manfaatnya itu sesaat. Manfaat yang sesaat ya sama aja dengan tidak kan gitu ya. Itu artinya ilmu yang paling utama ya ilmu Al-Quran, Sunnah. Mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal petunjuk Allah dan Rasulnya, perintah dan larangannya. Ini yang paling hebat, ini yang paling mulia. Yang tadi ya sesaat, bukan berarti nggak usah belajar. Ya belajar, cuman manfaatnya hanya kedokteran. Ya dulu orang hidup sehat-sehat malah. Enggak ada penyakit ini, enggak penyakit ini, penyakit. Sekarang kedokteran canggih, penyakitnya malah canggih. Saya pernah dulu masih di pesantren Al-Irsyad. Hari itu saya ngontrol proyek bangunan masjid di desa, di dusun gunung, di atas gunung. Nah ini naik motor, naik mobil susah karena jalanannya batu gede-gede gitu Pak Sugiro. Dulu ya nggak ada aspalan gitu kan. Nyampe di atas duduk saya ngeliatin ngontrol bangunan, terus tiba-tiba kepala saya pusing. Cenut, kepala saya cenut. Duduk di depan rumah orang. Saya duduk aja nggak banyak ngomong karena kepala cenut kan ya. Tapi orang tua-tua desa itu ngerti. Terus nyamperin saya, pakai bahasa Jawa halus. Saya ngerti, teman jawabnya kan gak bisa. Faham saya maksudnya gitu loh. Pakai bahasa Jawa halus artinya gini, Pak Ustadz kenapa gak enak badan ya? Saya bilang, iya Bu, saya jawab pakai bahasa Indonesia. Kalau jawab pakai bahasa Surabaya lah berantem mana tuh. Ya kan, sama orang Tasik, terus jawabnya pakai bahasa Sunda Bogor lah berantem. Ya kan? Jadi saya jawab pakai bahasa Indonesia saja. Saya bilang iya Bu kepala saya cenut-cenut. Tiba-tiba ibu ini motekin daun di depan rumahnya. Kan tahu daun apaan kan gitu kan. Dipotekin sama dia yang tua-tua. Kayak modelnya kayak daun teh gitu. Dipotek-potekin terus digodok. Kita biasanya kalau pusing gak enak badan minum ini Pak Ustadz. Dalam hati saya urusannya apa sama daun ginian. Tapi intinya inilah orang zaman dulu simple, sederhana. Obat bisa diperoleh dari sekitar dia
Dan mereka sehat, umurnya tua-tua kan gitu ya. Ya itulah maksud saya, ini yang disampaikan para ulama kita. Ya, jadi ilmu yang benar-benar memberikan manfaat buat kita dunia akhirat, ya ilmu ini. Sedangkan ilmu yang lain itu manfaat dunia akhiratnya, derajat tinggi ini tidak. Ya kan? Ya manfaat ada manfaat sesaat. Nah inilah ilmu yang bermanfaat kata beliau. Sekarang ada 10 orang ahli engineering, mesin, sains, sosial, ahli ekonomi, ahli ini, ahli ini. Terus di samping di situ ada seseorang yang faham tentang Quran, Sunnah dengan baik. Mana yang paling disegani dari semua orang? Hah? Mana itu? Yang 10 ahli ilmu umum itu atau yang satu ini? Yang satu ini. Anda mau masuk mana aja, dunia mana aja, perkantoran yang sangat elit, orang ini masuk ke situ, pasti disegani. Nggak masuk, orang nongkrong. Ada Pak Ustadz, Ustadz. Iya kan? Bubar. Ya cewek-ceweknya juga ada Pak Ustadz. Yang ngerokok ada Pak Ustadz. Padahal mereka ini kan orang pinter-pinter juga. Pinter ekonomi, keuangan lah, ini, analis ini. Kenapa kok gak dihargai? Ya, karena ilmu yang dipelajari tidak ke sana. Ya. Sama Anda duduk sama orang-orang militer, jenderal-jenderal. Ada di situ ustadz yang memahami ilmu. Ya, yang suruh jalan duluan Anda oleh jenderal-jenderal. Pak Ustadz sini, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Padahal dia yang jenderal 2, 3. Ya itu kan. Menunjukkan bahwa memang inilah kemuliaan dunia akhirat. Tapi bukan berarti kita belajar untuk mendapatkan itu. Gitu loh. Kesimpulannya, jadi ilmu apa yang paling bermanfaat dan bisa memberikan kemuliaan dunia akhirat? Memahami maksud Allah dalam Quran, Sunnah, Rasulullah SAW, petunjuknya. Berkaitan dengan apa? Mengenal Allah, sifat-sifatnya, hukum-hukum Allah dan Rasulnya, petunjuk Rasulullah SAW. Ini. Yang lainnya kita gak ngerti, gak apa-apa. Ada yang ngerti, nanya lah sesaat lah. Orang dagang gak harus menguasai akuntansi keuangan kan gitu kan. Enggak. Ngitung zakat kan kata-kata siapa. Hukum Allah gampang. Ya kan? Apakah zakat harus pinter keuangan dulu? Kagak mas. Begitulah seterusnya ya. Lalu bahasan berikutnya. Apa hukum mempelajari ilmu ini? Ya, ilmu yang bermanfaat ini tadi ini. Berarti kalau disebut ilmu manfaat kan ya ini ilmu ini. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Mencari ilmu yang dimaksud lagi-lagi yang tadi ilmu ya, memahami maksud Allah dan petunjuk Rasulullah SAW, berkaitan dengan Allah sendiri, nama-namanya, sifat-sifatnya, hukum, petunjuk Rasulullah SAW, hari akhir, takdir dan sebagainya. Memahami itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullahu jami'an. Ada beberapa komentar dari para ulama tentang hadis ini. Di antaranya komentar Imam Ishaq ibnu Rahawai. Beliau mengatakan, talabul ilmi wajib. Mencari ilmu itu wajib. Maksudnya adalah yalzamuhu talabu ilm ma yahtaju ilaih. Mencari ilmu ini
harus bagi dirinya. Diharuskan bagi dia untuk mencari ilmu apa yang dibutuhkan. Nah, mencari ilmu wajib. Yang mana yang dia butuhkan. Kata Imam Ishaq Ibnu Rahawi. Yang dia butuhkan. Seperti apa? Bersuci, wudhu. Ya kan? Kita butuh memahami wudhu. Ya. Perempuan butuh memahami darah haid, nifas, kapan dia bersih dari haid, kapan dia belum bersih dari haid, kapan dia masih nifas, kapan dia bersih dari nifas, bagaimana dengan status cairan-cairan yang keluar dari kemaluannya. Perempuan harus tahu karena perempuan mengalami itu semua setiap hari. Laki-laki memahami mimpi basah, ada air mani, ada air madhi, ada wadi dan sebagainya. Harus memahami itu. Ya, perempuan juga ada air mani, perempuan juga ada air madhi. Dia harus mempelajari itu. Enggak ada cerita risih, tidak ada. Dia harus nanya. Faham akan itu semuanya. Ini wajib karena yang kita alami setiap hari. Ya. Apalagi sudah menikah, apalagi sudah punya anak perempuan, ya pasti akan selalu keluar cairan. Nah, gimana status hukum cairan itu? Nah, ini harus tahu, wajib dia paham. Itu bagian dari bersuci. Kemudian sholat, tata cara sholat. Dia harus paham tata cara sholat itu. Zakat, ya bagi dia yang memiliki harta, punya usaha, wajib untuk belajar zakat. Tapi kalau gak punya duit, pas-pasan, gak punya usaha, gak usah belajar zakat, kanggo opo belajar zakat. Duit, rantai duit belajar zakat. Iya kan? Duit gak usah. Kita gak tinggal di pesisir, ngapain belajar renang. Ibaratnya kan gitu kan. Kita orang kota kok. Tapi kalau orang pesisir ya wajib belajar apa? Renang dan nyelam. Ya kan? Kita bukan orang yang tinggal di daerah kebun, perkebunan, sawah, hutan yang harus pandai memanjat. Kan gitu ibaratnya kan. Buat apa kita belajar memanjat? Tapi kalau orang pesisir dan orang yang dekat dengan hutan dia harus belajar manjat. Kalau enggak dia enggak dapat makan. Makan dia di situ gitu ya. Ya sama lah. Ya. Anda punya uang, punya usaha, ada harta, berarti wajib belajar apa? Zakat. Kan ada duit. Artinya boleh belajar, boleh tapi tidak wajib. Puasa, nah, wajib setiap orang belajar karena setiap orang harus puasa. Haji, nah, Anda mau berangkat haji enggak? Mau, tapi mau berangkat enggak? Enggak kan? Enggak, berarti enggak usah belajar. Kan gitu kan? Kecuali, saya mau berangkat haji tahun ini. Saya dapat porsi tahun ini haji. Wajib Anda belajar, kalau enggak berdosa Anda. Jangan ikut-ikutan. Gitu. Mau berangkat haji? Belum Pak, sudah daftar. Nah udah mulailah belajar sedikit-sedikit. Nanti pas dekat belajar yang benar, yang serius. Berangkat haji? Enggak Pak, enggak ada duit Pak, mau daftar Pak. Ya gak usah belajar haji. Nah itu gampangannya begitu, itu namanya apa? Wajib. Tapi kalau sekedar menjadi ilmu bagi Anda, bolehlah. Ya pengen tahu, dapat ilmu, dapat pahala, iya manfaat buat keluarga, buat yang lain. Saya mau berangkat umroh, wajib bagi Anda. Saya mau menikah, wajib belajar. Pelajari, laki-laki belajar jadi pemimpin itu bagaimana. Menyikapi perbedaan bagaimana. Anda harus sadar, nah, tahu perbedaan perempuan sama laki itu apa, fahami. Kalau perbedaan laki perempuan ya faham, ya bukan perbedaan fisik. Ya perbedaan sikap, perilaku, kamu harus paham, terutama perempuan, fahami watak-watak perempuan itu. Laki harus tahu watak perempuan. Ya perempuan harus tahu wataknya laki.
Biar apa? Biar Anda bisa menempatkan diri. Sama aja Anda tidak bisa membedakan antara kebun satu dengan kebun yang lain. Oh, repot Anda. Kebun salak Anda bedain sama kebun rambutan, mangga. Wah, mati kamu Mbak. Serius. Iya, masuk ke kebun salak Anda samain dengan kebun yang lain. Habis kok. Serius. Apa bedanya? Tanya sama orang di sana. Ya, dulu saya main ke daerah Wonosobo teman. Ada khas salak mereka itu manis sekali. Di rumahnya ada kebun salak, belakang itu ada kebun. Ustadz lagi berbuah, mau masuk. Mau masuk, jangan masuk begini. Habis nanti Ustadz. Yo, itu nyamuknya itu, wah segede-gede apaan gitu kan. Terus di dalamnya itu karena penuh jadi durinya itu sangat tajam sekali. Jadi masuk itu harus tutup begini, rapi begitu ya Mas ya. Nah, jadi semua harus ada apa? Ilmunya, artinya menyesuaikan diri. Nah, tukang mancing juga gitu. Ini ilmu loh ini. Ini ilmu gitu loh. Kemarin saya di Bali duduk sama pemandu mancing internasional. Mahal dia Mas, biayanya per jam itu sekian dolar gitu. Pemandu mancing, mandui mancing tok. Itu cerita geleng-geleng kitanya. Jadi semua harus menyesuaikan diri. Nah, kalau orang Korea mancingnya suka cumi umpama. Nah itu alat mancingnya sendiri, umpannya sendiri, caranya sendiri, ininya sendiri. Ada semua kekhususan. Dia harus menyesuaikan diri. Suami mau menikah harus tahu itu ilmu ini. Kalau enggak berantem kamu setiap hari. Iya, perempuan juga sama. Kamu harus tahu perempuan itu kan mulutnya 10. Laki mulutnya 1. Harus paham kamu. Ya, laki mulutnya 1 tapi kayak burung gagak. Sekali ngomong teriak, kwak begitu. Perempuan mulutnya 10 jadi kayak burung kenari. Pagi dia harus ngerti. Sama-sama ngerti, yang satu beo, satu burung kenari. Yang waras siapa? Yang waras yang punya ilmu. Nikmatilah kicauan burung Anda. Berarti kalau enggak berkicau mungkin lagi sakit. Kasihlah duit dia biar berkicau. Kan indah kan, bener kan? Bener gak Bu? Iya benar. Apalagi semakin tua, tambah tua kompor itu gampang meledup. Biar gak tegang Bu, dikit. Ya harus paham Anda, makanya sama orang tua itu hormati Mas. Kata orang Jawa kalau orang tua ngomong dengerin. Kenapa kalau kamu jawab kompornya meledup. Sudahlah, saya ingin menyampaikan bahwa inilah ilmu. Makanya laki qawamun 'alal wajib belajar. Ya, punya anak wajib belajar bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Anda dagang, kata Umar bin Khattab, kalau enggak ngerti halal haram jangan masuk pasar. Gitu. Jadi karyawan berarti ya wajib belajar tanggung jawab apa sebagai karyawan. Begitulah seterusnya, ini kewajiban saya. Oh Anda punya harta warisan dari peninggalan orang tua, wajib belajar tentang pembagian waris. Begitu, bukan Anda dituntut seperti Ustadz, belajar bahasa Arab 4 tahun, 5 tahun, habis itu belajar sesuai spesifikasinya. Yang S2, S2 lagi, yang S3, S3 lagi. Ya kuliahnya ini tok 14 tahun. Waduh, kapan kawinnya gue? Ya, sudahlah, biarkan aja itu mereka. Nanti mereka yang akan menjadi pemandu kita gitu caranya. Makanya jadi yang wajib ini yang mana? Wajib atas apa yang saya
butuhkan. Itu maksudnya penjelasan Imam Ishaq ibnu Rahawayh. Imam Malik ibnu Anas juga ketika ditanya, ilmu ini wajib dipelajari. Maksudnya apa? Beliau menjawab, wallahi la wallahi walakin yatlub minhul mar'u ma yantafi' bihi fi dini. Yang dimaksud dengan wajib ini bukan wajib semua harus dia pelajari, tidak, demi Allah tidak. Tetapi dia mencari, mempelajari apa yang bermanfaat bagi dia untuk agamanya. Tuh. Jadi Anda bukan kewajiban mempelajari semua Al-Fatihah sampai An-Nas, belajar bahasa Arab, sastra Arab, ilmu tafsir. Walah, puyeng. Siapa yang di pasar nanti? Kan gitu kan? Belajar ilmu hadis itu belajar ilmu hadisnya sendiri, fikih panjang kali lebar, tinggi kali rendah. Kan gitu kan? Bukan demi Allah bukan itu. Maksudnya adalah Anda mempelajari apa yang bermanfaat bagi Anda. Maksudnya apa yang Anda butuhkan. Gitu. Kemudian ada juga ungkapan seorang tabi'in namanya Hasan bin Rabi'. Dia mengatakan, saya bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Makna dari firman Allah, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, laisa huwa alladhi yatlubunahu, walakin faridatun ala man waqa'a fi syai'in min amri dini, an yas'al anhu hatta ya'lamahu. Beliau mengatakan, bukan yang dimaksud itu adalah seperti yang mereka cari. Maksudnya seperti para ulama-ulama belajar ini. Bukan itu. Maksudnya adalah wajib bagi mereka yang memiliki kepentingan terhadap urusan agamanya. Maka dia wajib untuk bertanya sampai dia faham. Contoh, kita berkepentingan untuk memahami tata cara bersuci. Yang tadi kan. Nanya, perempuan di zaman Rasulullah SAW datang, ya Rasulullah darah saya kayak gini haid saya, ini suci atau belum? Jadi pembalutnya dibawa-bawa bu, nemui Rasulullah SAW. Iya. Ada lagi sampai nanya, ya Rasulullah caranya saya tahu saya sudah suci atau belum? Dijawab sama Rasulullah SAW. Begini dan begitu, begini dan begitu. Nanya beliau. Dan sebagainya. Wudu, sholat, zakat. Ya Rasulullah saya punya ini, ngitung zakatnya gimana? Ya, puasa, saya begini gimana puasa saya? Haji, nanya. Pedagang, enggak, dia pedagang, nanya. Biar punya ilmu. Warisan, ya Rasulullah atau ya Ustadz orang tua saya wafat meninggalkan ini gimana cara ngitungnya. Nanya, jangan dikuasai, diketekin. Terus ditaruh di BH-nya situ tuh duit. Iya biasanya mak-mak kan begitu kalau suaminya wafat dikuasai itu duit. Ya mak-mak lagi, emang iya kok. Mayoritas warisan tertahan itu kan istrinya yang menguasai. Nah di sini kita butuh apa? Belajar. Nah berarti sama dengan penjelasan para ulama yang lain. Yang wajib itu belajar apa? Apa yang saya butuhkan. Oleh karena itu ada ungkapan dari Sufyan ibnu Uyainah, seorang ahli hadis. Beliau bilang, talabul ilmi wal jihad faridah ala jama'atihim. Mencari ilmu dan jihad itu wajib bagi kelompoknya mereka. Wa yujzi'u fihi ba'duhum an ba'd. Tapi kalau yang belajar itu sebagian saja, cukup yang lainnya enggak usah belajar. Maksudnya apa? Ini yang dimaksud dengan mendalami. Gitu. Mau mendalami ilmu, ya udah sebagian aja yang mendalami.
dari akar sampai rantingnya, dia yang belajar semua yang dalam. Setelah selesai baru dia balik ke kampungnya. Nah, masyarakat ini wajib belajar. Belajar apa? Apa yang mereka butuhkan. Sama siapa? Yang mendalami ini nanya ke yang mendalami ini. Nah, inilah namanya sinergi. Yang ini mendalami ilmu secara mendetail, yang ini mempelajari ilmu apa yang mereka butuhkan, nanya. Itulah yang dimaksud oleh Allah di surat At-Taubah ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Terjemahan bebasnya, sebagian dari masyarakat itu pergi mencari ilmu. Ketika dia sudah belajar ilmu, dia balik menemui kaumnya untuk mengajarkan ilmu itu kepada mereka. Inilah mendalami. Berarti mendalami ilmu ini hukumnya apa? Kata Syekh Utsaimin, berarti ilmu itu dibagi dua. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Fardu kifayah itu apa? Mendalami. Sampai dalam-dalam semua, belajar bahasa Arabnya ini. Itu pun nanti akan terbagi spesialisasi. Kayak dokter umum. Mama kuliah syariah seperti saya. Kuliah syariah. Syariah ini syariat, fikih, apa ini secara umum aja dokter umum. Usuluddin, akidah. Dia belajar akidah, nanti ini ya kayak dokter umum, secara umum dia belajar. Ada. Oh mendalami lagi, dia mengkerucut spesialis. Oh ini spesialisnya fikih. Oh ini spesialisnya ilmu alat fikih. Oh ini spesialisnya akidah. Oh ini spesialisnya aliran-aliran sesat. Oh ada. Oh ini spesialisnya tafsir. Oh ini spesialisasinya Quran, ngaji. Jadi kuliah 8 tahun khusus belajar ngaji tok. Namanya spesialisasi ilmu Quran. Bukan tafsir, Quran lain lagi. Gitu Pak. Oh ini hadis. Oh hadis belajar tentang ilmu periwayatannya. Oh ini lagi hadis sisi apa? Sisi fikih hadis. Oh ini sisi bahasa, tambah panjang lagi itu bahasa. Ini spesialisasi. Ada ustadz kita banyak. Kita sudah banyak doktor di tempat kita ini, ada hampir 20, mungkin 20 doktor ada di Indonesia. Yang lulusan Timur Tengah itu. Mereka punya spesialisasi sendiri-sendiri. Gitu. Wah itu mempelajari ini apa? Fardu kifayah gitu. Kalau kita ya hanya dokter umum aja. Kan gitu kan. Nah sekolahnya lama, S2 bisa 8 tahun, S3 bisa 12-13 tahun. Ya begitulah. Jadi ini laulana fara, sebagian dari masyarakat yang mempelajari ini. Nanti kalau mereka pulang ngajarin masyarakat awamnya gitu. Karena mereka juga belajar, nah ini yang disebut fardu ain. Kalau tadi fardu kifayah, kalau ini fardu ain. Fardu ain itu apa? Setiap individu wajib belajar. Belajar apa? Apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Yang tadi itu namanya fardu ain. Caranya gimana? Nanya kepada mereka yang fardu kifayah, yang menguasai. Faham? Semakin mengkerucut? Ya, jadi itulah yang disebut dengan oleh Ibnu Qayyim tadi dengan apa? Sebaik-baik penghasilan, sebaik-baik nutrisi hati, yaitu mempelajari ilmu ini. Dengan itu derajat kehormatan kita bisa tinggi, dapat kemuliaan, semuanya akan dapat mulia. Jadi apa kemuliaan ilmu ini? Kemuliaan ilmu ini apa? Jima'ul fadail kata para ulama. Semua kemuliaan ada di ilmu. Kalau ada orang bilang semua vitamin ini A sampai Z lah ibaratnya ada di satu buah. Wah, umpamanya. Ya kan? Jadi semua kemuliaan apapun itu ada pada apa?
mencari ilmu. Anda mencari kemuliaan apa? Ada pada mencari ilmu, belajar ilmu, memahami ilmu tadi itu, semua keutamaan ada di situ. Dan hadisnya cukup banyak. Ya. Sampai jam berapa pengajiannya? Di antaranya tadi kemuliaan tadi yang kita baca tadi menjadi tema kajian hari ini. Yaitu apa? Jalan mudah menuju. Ya sudah, itu keutamaan yang paling luar biasa. Disebutkan di hadis Abu Darda. Ya. Dan di hadis itu kelanjutannya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sungguh para malaikat itu meletakkan sayapnya sebagai bentuk keridhaan terhadap orang yang mencari ilmu. Maksudnya meletakkan sayapnya itu apa? Jadi orang yang rajin belajar ilmu, hari-harinya 24 jam itu dikawal sama malaikat. Ada kemuliaan dari lebih dari ini, Pak. Dia dikawal, Pak, sama malaikat, Pak. Bahkan di hadis yang lain disebutkan watudhilluhu bi ajnihati, dipayungi dengan sayap-sayapnya malaikat, Pak. Wih, luar biasa, Bu, Pak. Dikawal nih sama malaikat, Pak. Wa inna talibal ilmi yastaghfir lahu man fis sama'i wal ard hatta al-hitanu fil ma'. Para malaikat ini yang ngawal dia, bahkan para malaikat yang di langit-langit sana, semuanya mendoakan dia. Apa isi doanya? Sepanjang hari, sepanjang tahun isi doanya buat si fulan, si fulana ibu ini apa? Ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah ampuni dosa dia. Terus dia. Hatta al-hitanu fil ma', sampai ikan hiu, ikan paus pun ikut mendoakan dia. Di hadis yang lain, hatta namlatu fi juhriha, sampai semut-semut yang di lubang-lubangnya mendoakan dia semuanya. Wah, ada kemuliaan yang lebih dari ini? Nah, ada. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang enggak paham itu seperti bulan dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Ya bintang kecil-kecil kelihatan, tapi bulan besar menerangi semua. Itulah orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu pewaris para nabi. Dia yang ngajarin orang. Bang gak boleh nih, bu gak boleh bu, ini haram, ini pewaris nabi. Ini. Makanya belajar ilmu, memahami adalah dia telah memiliki sekumpulan dari semua kemuliaan-kemuliaannya. Dan juga ada riwayat di situ, siapa yang mempelajari ilmu ini, belajar Quran, hadis, maka apa? Nazalat alaihimus sakinah. Ada ketenangan dalam hatinya, tentram, tenang, damai. Ya kan? Hari ini gak punya duit karena ngaji, ya tenang aja. Tenang. Ada sih duit cukup lah buat seminggu lah. Tapi ya tenang aja, tidak kenapa dia ngaji. Duh nanti gimana? Ya nanti kan ada rezekinya. Ada lagi lah rezeki. Kalau gak ada rezekinya ya berarti saya meninggal. Udah gitu aja. Iya kan? Kok repot amat hidup. Gimana? Nanti kemudian jikalau seandainya apabila. Wah repot mas. Selamat stres kamu. Jadi orang yang belajar ilmu ini dia ngerti kenal Allah, memahami Allah, Quran, keagungan, kebesaran Allah, ada iman. Ya tenang hatinya. Terus wa khasyat umur rahmah, ya kasih sayang Allah menyelimuti dia. Oh, malaikat yang ngawal kok. Berarti kalau dikawal malaikat berarti ada apa di situ? Ada kasih sayang Allah, ada rahmat Allah di sana. Wa haffat umul malaikat, tuh malaikat ngerumunin dia. Jadi
Orang yang berilmu dicaci maki orang, dihina orang, di ini, dibully. Bang gue pikirin, dia nggak akan pusing. Nggak akan pusing. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Nama-namanya akan disebut sama Allah di sisinya kan. Ada ibu ini lagi ngaji, ada ibu ini lagi ngaji, ada bapak ini lagi ngaji. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, muallimul khairi yusalli alaihi dawabul ardi hatta al-hut fil bahr. Orang yang mengajarkan kebaikan, semua binatang-binatang di muka bumi ini akan bersolawat kepada dia. Sampai ikan hiu, ikan paus di lautan pun akan bersolawat kepada dia. Wah, luar biasa ya orang belajar ini. Jadi semua kebaikan-kebaikan akan terkumpul buat dia. Yang kedua, orang yang belajar ilmu dicintai sama Allah. Oh, udah kelar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia ngerti agama ini. Berarti kalau dia tandanya orang itu disayang sama Allah apa? Rajin belajar, duduk di majelis ilmu. Kalau dia nggak pernah di majelis taklim, sibuk dunia, ini tanda Allah bakal dicuekin loh sama Allah. Kan? Jadi inilah tanda Allah cinta sama dia. Mahabbatullah. Semakin rajin berarti tanda kalau Allah semakin apa? Semakin sayang sama dia. Kemudian yang tadi. Nah berikutnya saya singkat. Belajar ilmu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah apapun. Belajar ilmu, duduk di majelis ilmu walaupun sejam, itu jauh lebih mulia daripada ibadah-ibadah sunnah. Abdullah bin Abbas mengatakan, tadzakurul ilmi ba'da laylatin ahabbu ilayya min ihyaiha. Duduk di majelis ilmu di sebagian malam saja itu lebih afdal daripada Anda menghidupkan malam untuk sholat semalaman. Ibaratnya duduk pengajian habis maghrib. Terus isya, habis isya dilanjutkan. Biasanya kan gitu kan, sampai 7:30 atau jam 8 kurang. Selesai pulang. Terus di sisi lain bilang, ngapain sih belajar-belajar? Yang penting itu sholat malam. Tahajudan sampai subuh, ngaji ini. Oh enggak, ini yang jauh lebih mulia daripada semua itu. Abu Hurairah juga pernah mengatakan demikian. Li'an ajlisa sa'atan fa'afqahu fi dini ahabbu ilayya min an uhyi laylatan ila sabah. Saya duduk 1 jam saja, lalu saya memahami kewajiban saya pada agama saya, lebih aku cintai daripada aku menghidupkan semalam suntuk sampai subuh. Jadi duduk di majelis ilmu sejam lebih mulia daripada tahajud sampai subuh. Abu Hurairah juga mengatakan, Abu Dzar juga pernah mengatakan kalimat yang sama. Babun minal ilmi nata'allamuhu. Satu bab dari ilmu ini yang saya pelajari. Ahabbu ilayya min alfi raka'atin tatawu'a. Lebih baik daripada saya sholat sunnah 1000 rakaat. Wa babun minal ilmi nata'allamuhu. Satu bab ilmu yang kita pelajari. Umila bihi, lalu diamalkan. Aulam yu'mal bihi, atau dia belum amalkan. Ahabbu ilaihi min mi'a raka'ah tatawu'a. Lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ya. Abu Dzar dan Abu Hurairah juga mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'al mautu talibal ilmi wa huwa ala hadhil hali mata syahida." Jika
kematian tiba pada orang yang belajar ilmu, sedangkan dia rajin belajar, maka wafatnya sebagai syahid. Masya Allah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan dinilai sebagai hasan. Dan masih banyak ungkapan-ungkapan para ulama di sini. Itu tadi ungkapan Rasulullah, sahabat, tabi'in. Ada lagi ungkapan Al-Hasan Al-Basri, ini generasi kedua. Al-alimu khairun minaz zahid fid dunya al-mujtahid fil ibad. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud di dunianya. Dan lebih baik daripada orang yang semangat beribadah. Dan seterusnya, Pak. Jadi belajar ilmu ini jauh lebih mulia daripada beribadah sunnah. Tapi bukan maknanya kalau gitu saya nggak usah ibadah sunnah deh. Bukan. Ini kan menunjukkan amalan mencari ilmu ini luar biasa keutamaannya. Ada satu cerita menarik Pak Bu. Hari itu saya bimbing jamaah umroh. Biasanya kan kalau umroh kalau ke Madinah diajak ke tempat-tempat sejarah. Kita ajaklah mereka ke Gunung Uhud. Biasanya kita kalau ngajak ke Gunung Uhud, kita ajak ke lokasi yang ada petanya. Nah, kita ajak yang ada peta. Peta apa? Peta perang Uhud yang dibuat di tembok, dilukis di tembok petanya itu. Saya ajak ke situ jamaah, kemudian saya terangkan tentang perang Uhud dengan peta itu. Gimana dulu terjadinya perang Uhud, saya jelaskan. Gini. Nah di tengah-tengah saya menjelaskan itu, ada rombongan jamaah umrah Indonesia yang cukup banyak. Dia lewat. Lalu mereka ngomentarin saya yang jelasin pertempuran. Komentar mereka cukup kenceng. Rupanya tokohnya yang komentar. Komentar gini, di tempat mulia masih cerita-cerita sejarah. Nah inilah masyarakat kita. Ya, di tempat mulia kok masih mencari sejarah. Yang dia maksud ngapain? Ya minta ke kuburan. Ya kan, di situ kan ada kuburan para sahabat yang wafat. Dia akan datang ke situ lalu minta di situ. Kemudian Gunung Uhud ini kan gunung yang mulia. Akhirnya datang nanti minta berkah dengan Gunung Uhud. Mungkin batunya yang diambil taruh di tas, ini batu Gunung Uhud dan sebagainya. Inilah bedanya orang syirik dengan orang yang belajar ilmu. Dan di kita akhirnya nyata, hidup setiap hari dari kuburan ke kuburan. Pernah saya habis pulang dari pengajian di Surabaya, nunggu di penerbangan sudah tinggal di ruang tunggu. Saya lihat beberapa orang di situ pakai sarung-sarung penerbangan ke Jakarta. Pakai sarung-sarung kemudian pakai jaket. Saya sengaja jalan, kenapa? Saya pengen tahu ini jaketnya apa bunyinya belakangnya. Karena dari belakang itu kok tadi ada bacaan kok yang gak enak gitu ya. Sengaja saya keluar penasaran. Akhirnya saya baca, isinya apa? Kelompok apa? Pemburu berkah. Iya Pak. Jadi dia keliling ke Surabaya, ke sini. Mau ngapain dia? Ke makam-makam. Ke makam-makam. Ada lagi cerita lagi, saya ngisi satu pengajian di satu tempat lah, gak usah saya sebutin. Di kota, luar kota ini, di luar kota. Selesai pengajian, mereka datang menemui saya. Salah satu orang, Ustadz doain ayah saya katanya. Kenapa? Tadi itu saya ajak ayah saya, ya yuk ikut kajian di masjid ini. Ada penceramah dai dari Jakarta. Akhirnya saya komentar, buat apa saya datang ke tempat-tempat itu? Nah dia, penceramah itu gak ada artinya dibanding ayahmu ini. Ayahmu ini lebih baik daripada penceramah itu. Terus ayah saya bilang, karena ayahmu ini satu sudah berangkat haji. Yang kedua, ayahmu ini sudah pergi ke semua makam-makam keramat. Ya.
Ustadzmu itu paling belum pernah pergi ke tempat keramat. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah sibuk dengan syirik dan bid'ah-bid'ah. Ya, oh momen ini musim maulid dengan dalih ini pujian pada Rasul. Nah, sekarang oke lah, Anda ngerti nggak sunnah Rasul SAW? Nggak paham. Ya, dan sebagainya. Ada lagi kelompok lain, masyarakat lain yang semangat ibadah. Dia nganggap ibadah ini luar biasa sudah. Lebih baik daripada mencari ilmu. Saya pernah ngisi di satu masjid, subuh. Sampai waktu syuruk, udah bunyi itu mesti alarm itu. Tit, syuruk. Separuh dari jamaah itu sudah berdiri melakukan sholat sunnah. Sedangkan saya masih ceramah. Sebagian dari mereka komen, sudah selesai nih, udah waktunya sholat. Loh saya digituin, tak terusin malah Pak. Saya lawan sama saya terusin, cuman saya senyum aja. Saya pura-pura gak dengar. Saya terusin aja. Akhirnya separuh dari mereka sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, baru mereka duduk dengerin lagi. Nah sebagai penutup baru di situ Pak. Saya jelaskan, Pak Anda tahu nggak? Anda duduk di sini lebih baik daripada Anda sholat 1000 rakaat dari yang Anda lakukan tadi itu. Saya bilang, kaget dia. Ini belajar ilmu ini. Ada lagi fenomena kadang di masjid-masjid umum ya. Dengerin pengajian sambil duduk sambil wiritan bawa tasbih. Iya tidak? Sambil duduk wiritan bawa tasbih. Gitu. La haula wa la quwata. Ini kasihan orang-orang yang seperti ini. Jadi benar para ulama bilang orang yang sibuk dengan syirik, bid'ah pasti majelis ilmu ditinggal. Apalagi maksiat sama akan ditinggal. Ngisi pengajian juga. Ini bapak-bapak ini hadir ini rajin ini. Di mana? Di Transito itu situ. Awal-awal dulu ngisi di sana. Saya nanya, Pak, mana masyarakat sini? Yang datang ini semua saya tahu ini bukan warga sini. Ini jamaah saya yang di Pondok Bambu, mana di Pondok Kopi. Pindah ke sini saya bilang. Jamaah sini mana Pak? Saya gituin ketua DKM-nya. Ketua DKM-nya jawab apa? Jawabannya saya kaget. Dia bilang apa? Dia bilang gini, maaf Pak Ustadz, mana doyan dia beginian. Bahasanya dia gak bakal doyan gini-ginian. Oh gitu, doyannya apa? Ya doyannya ngumpul yasinan, manakib, maulid, ya itu Pak. Kalau kita undang begini nggak mau Pak, ngamuk Pak. Pasti nanti dituduh ini, dituduh A, dituduh B. Nah inilah Pak, makanya para ulama hadis-hadis ini menjelaskan keutamaan ilmu, duduk di majelis ilmu. Ya. Jadi keutamaan ini membandingkan antara duduk di majelis ilmu dengan amalan sunnah. Bukan yang wajib loh ya, bukan, yang sunnah. Ya ini duduk di majelis ilmu, ini kemuliaan yang luar biasa. Nah ini yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan ilmu. Tentu masih banyak lagi dari ini. Ya, luar biasa masih banyak lagi dalil-dalil dan keutamaan-keutamaan ilmu ini. Ini pertanyaannya banyak banget. Ya karena banyak nanti jawabannya singkat-singkat aja ya. Apakah boleh jika berangkat umroh tanpa mahram? Suami karena diajak umroh gratis bersama teman. Tapi tidak termasuk suami. Ya berarti Anda yang gratis, suamimu yang ya kan enak dari biasanya kan bayar 2. Ya kan? Nah sekarang bayarnya cuman 1. Sama Ustadz umroh sama istrinya.
Ya ustadznya gratis, istrinya bayar. Nah kan gitu kan. Nah, udah simpel aja ibu. Apakah boleh pada saat umroh berfoto-foto? Enggak usah. Kalau foto untuk kepentingan pribadi, konsumsi pribadi silahkan. Tapi kalau foto terus di-share-share di grup keluarga, di teman-teman, ini rusak pahala Anda, jatuhnya riya, syirik. Itu yang terjadi. Untuk wanita, apakah boleh sering-sering keluar rumah walau datang ke kajian setiap hari? Loh kalau datang ke kajian boleh lah, enggak ada apa-apa. Tapi jangan lupa kewajiban, Anda wajib untuk melayani suamimu, menyediakan kebutuhan dan sebagainya. Jangan sampai dengan dalih pengajian, akhirnya suami Anda enggak dilayani, enggak Anda layani. Nanti kalau kawin lagi ngamuk. Nah, ya kan gitu, ini kan kalian ngomong apa adanya. Dan ini nyata ini. Sampai saya panggil tuh ibu-ibu. Pernah ada ibu-ibu saya panggil. Kata suaminya, kamu dipanggil Ustadz Nizar. Oh iya, datang. Emang dia sibuk, pagi pengajian, nanti siang pengajian. Nanti kalau di rumah duduk zikir. Suaminya hidup sendiri di hutan. Ini nyata, nggak diurusin suaminya. Sampai bajunya dia pun saya harus ngelondri sendiri Ustadz. Ibu ini koordinator pengajian. Anda bilang enggak boleh, ibu haram Anda. Karena kan ilmu Ustadz utama. Iya tapi ini wajib. Ini wajib. Atau udah ibu biarin dengan kesibukanmu, nanti suamimu ada yang ngurus lagi yang kedua, gimana Bu? Nggak mau, ngamuk. Ini mau sen kanan belok kiri ini namanya. Ya, sebaik-baik orang tua memilih sekolah anak yang mengutamakan ilmu agama seperti di pondok pesantren. Tapi saat ini banyak berita tentang pesantren dengan tindakan menyimpang. Bagaimana? Lah itu kan kasus Ibu. Masa satu kasus Anda generalisir? Ya janganlah, ini kebiasaan buruk Bu. Ya satu kasus seolah-olah semuanya. Ini gaya cewek beneran. Iya kan, satu salah seolah-olah semua salah. Ini kan kasus. Masih banyak pesantren-pesantren yang luar biasa. Kasus 1, 2 seolah-olah semua. Kayak media aja. Musim haji, liputan oleh TV-TV. Pertama liputannya keren-keren. Udah tengah-tengah menyudutkan semua sisi politik. Lihat. Pelaksanaan umrah di Arab Saudi ternyata tidak segamblang yang kita bayangkan. Dipenuhi dengan sampah-sampah dan pelayanan tidak baik. Iya lo bahlul bego, kameranya diarahin ke sampah. Ya iya, yang disyuting pas kotornya. Kan pengen ngeplak aja itu kameramennya. Iya kan? Ini kan kayak bahasa ibu-ibu beneran gitu loh. Kasus sedikit seolah-olah di general gede. Yang kasus kan pondok 1, 2. Emang enggak ada, masih ada 10 Bu. Masih ada 100 pondok yang baik. Anak saya setelah lulus jadi dokter tetapi tidak mau bekerja. Karena alasannya mau ngurusin anaknya yang masih balita. Ya males ini Bu. Kan jawaban itu kan harus gamblang. Ini sih males. Ya ini harus didorong, dimotivasi, dijelaskan bahwa dia punya kewajiban, gak bisa dipungkiri. Wajib itu ibadah sama Allah. Ya dengan cara dia memberikan nafkah keluarganya. Bu jangan ngomong Bu. Bila saya membeli sesuatu ke seseorang tapi saya susah untuk bertemu, untuk membayarkannya. Oke, barang yang saya beli digantung di pagar. Suami saya sering bertemu dengan suami si ibu itu. Saya menitip uang ke suami itu. Tapi suami saya tidak mau, alasannya tidak boleh jual beli di masjid. Gimana Ustadz? Boleh. Enggak apa-apa.
Anda beli barang digantung, terus Anda ambil, habis itu Anda bayar lewat transfer. Anda transfer aja. Pak, minta nomor rekeningnya saya bayar, kan gitu. Kayak zaman jadul aja, semuanya harus cash. Ya kan, bayar. Gitu. Atau titipin suamimu, bayar nanti. Tapi nggak boleh transaksi di masjid. Emang kamu bayarnya di dalam masjid? Kan bisa kamu tungguin di luar masjid. Emang Cipinang ini masjid semua apa? Anak ini sih kelihatan aja ini males nggak mau. Ayak-ayak wae ngomong nggak jelas. Saya melihat teman setiap malam Jumat atau hari Jumat siang. Pasti dia baca surat Al-Kahfi. Ya saya dengar baca Al-Kahfi. Dijadikan fardu hukumnya. Nah, tidak, kalau itu dijadikan fardu nggak boleh, jadi bid'ah nanti. Itu tidak ada kewajiban, itu hanya amalan sunnah bagi yang berpendapat itu. Jadi yang berpendapat itu yaitu amalan sunnah. Menurut yang Ustadz arahkan, ilmu yang utama ialah ilmu agama. Saya masukkan anak ke pondok sejak tamat 6 tahun belajar 1 tahun. Kuliah tidak diteruskan, tidak selesai. Hampir 4 tahun pergi, tidak pernah pulang malam hari. Ya ini ada faktor X Bu, bukan karena faktor belajarnya dia. Mungkin ini salah bergaul, ya kan? Salah bergaul, terus dia bergaul dengan teman-teman yang gak benar, akhirnya menjadikan ilmu yang dia pelajari apa? Gak manfaat. Karena dikotori dengan maksiat. Jadi jangan salahkan pondoknya, bisa jadi dia salah bergaul. Yang kedua, jangan salahkan pondoknya juga, salahkan diri Anda juga. Kenapa? Anda kemana aja kok sampai anakmu begini? Ya kan? Berarti kan Anda kontrolnya kurang komunikasi, kurang duduk. Anda hanya cuma ngasih duit selesai. Nggak bisa, ini salah Anda juga. Giliran anak sudah ngilang baru teriak-teriak. Lah kemarin-kemarin kemana? Gitu loh. Jadi salahkanlah, jangan menyalahkan orang lain tapi coba salahkan diri Anda sendiri. Ya, kemudian dia memang salah gaul. Iya, kok bisa dia salah gaul? Karena peran kita kurang. Sehingga dia mencari orang lain yang bisa menjadi teman. Kebetulan ketemunya temannya kayak gitu. Ya udah klop jadi. Berarti salah utama siapa? Orang tua yang kurang kontrol, kurang pengawasan. Saya ingin sekali menuntut ilmu setiap hari tapi terkadang terhalang dengan suami. Enggak apa-apa, Anda menuntut belajarlah ke majelis taklim enggak harus setiap hari. Yang penting dalam 1 minggu Anda belajar. Ya sekali, 2 kali bolehlah. Ya kalau setiap hari Anda nggak bisa karena harus ternak teri. Nganter anak, nganter suami. Ya kan pagi nganter anak, habis itu masak, siang jemput anak, malam gosokin suami. Bagaimana sikap kita jika dirugikan, dizalimi oleh orang kafir? Ya sudah namanya orang kafir mau diapain. Memang dia kafir, kamu apain lagi ya sudah. Ya, Anda bisa menuntut di mana? Ya pengadilan. Memang orang kafir apanya mau dituntut. Ya kan, ya menuntut di pengadilan silakan. Ya. Mohon nasihat dari Ustadz dalam sholat. Saya sering kali merasa tidak khusyuk, pikiran kemana-mana. Berusaha untuk khusyuk tapi sebentar kemudian lah itulah namanya setan. Jadi kalau waktu sholat ya setan akan mengerahkan berbagai macam cara biar kita tidak khusyuk. Terus gimana? Ya harus berjuang melawan. Kita harus berjuang melawan itu, membuang pikiran-pikiran itu semua. Jangan sampai hadir di dalam sholat kita. Kemudian menghadirkan keagungan sholat. Ini agung, ini mulia. Ini komunikasi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tadi disampaikan duduk di majelis ilmu lebih baik dari ibadah-ibadah sunnah lain. Bagaimana jika
kita datang kajian di masjid sudah dimulai. Apa sholat tahiyatul masjid dulu, langsung duduk, ya nggak apa-apa. Anda datang tahiyatul masjid dulu yang singkat, kemudian habis itu Anda duduk di majelis ilmu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.